Oke. Jadi kita meluangkan waktu untuk ibadah seminar kecil-kecilan. Mari kita buka Amsal 17 ayat 22. Jelas suara saya? Amsal 17 ayat 22. Oke. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke. Tema hari ini menjaga kesehatan, atau tema besarnya move on, atau melupakan masa lalu, atau melupakan mantan. Amin. Kenapa saya tema hari menjaga kesehatan? Seringkali kita lupa sama kesehatan. Amin. Cuman gara-gara mantan. Mari kita belajar malam ini dari kitab Amsal ini. Raja Salomo menjelaskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang pecah mengerikan tulang. Artinya kita harus memiliki hati yang gembira. Amin. Bagaimana cara kita melupakan mantan? Melupakan mantan cuma memiliki satu, hati yang gembira, masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Sering kali kita, bang, saya galau, bang, saya diselingkuhin, bang, saya nangis, aduh, kata saya, mohon maaf, bukan saya mau ngangkat telepon kayak gituan, tetapi saya mengkhususkan saya dalam hadirat Tuhan. Amin. Di saat diadakan seminar kayak gini, mana anak-anak nggak pada hadir, padahal ini penting. Tema hari ini menjaga kesehatan, atau disebut kesehatan mental. Bagaimana caranya mental mau maju? Bagaimana mau mental yang kuat? Sedikit-dikit galau, sedikit-dikit susah move on, sedikit-dikit baper, sedikit-dikit gitu. Amin. Tetapi malam ini kita belajar dari Raja Salomo bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Amin. Malam ini kita belajar bahwa kesehatan mental itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menjaga kesehatan mental di dalam hidup kita, mental itu akan kuat dan tangguh menghadapi masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Bicara mental bukan bicara tentang mantan doang. Bukan. Dalam segala hal. Amin. Kenapa saya adakan move on? Melupakan masa lalu. Seringkali kita lupa melupakan masa lalu. Amin. Sampai dibawa trauma. Kalau orang yang sudah trauma, mohon maaf, tidak bisa diubahkan. Tetapi kalau mau benar-benar mau diubahkan benar-benar, mulai dari dirinya sendiri, datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita mau memiliki mental yang kuat di dalam Tuhan, milikilah hati yang gembira. Milikilah sukacita. Amin. Kenapa Raja Salomo bisa kuat dan teguh memiliki mental yang kuat? Karena dia memiliki hati yang gembira. Amin. Demikian kita, kerohanian kita harus kuat. Kita harus memiliki mental yang kuat di dalam Tuhan, yaitu selalu melaksanakan firman Tuhan itu, hadirat Tuhan. Amin. Saya sangat bersyukur tema hari ini tentang menjaga kesehatan. Amin. Kenapa tema move on ini saya pakai? Kenapa? Seringkali kita lupa melupakan masa lalu. Amin. Seperti ada di Yesaya berapa menjelaskan bahwa pubalangka melupakan masa lalu. Amin. Saya bersyukur. Kenapa saya dapat rema di dalam hidup kita menjaga kesehatan? Karena kesehatan kerohanian itu sangat penting. Mental kerohanian kita itu sangat penting. Amin. Artinya seimbang. Mental jasmani dan rohani itu seimbang. Amin. Kalau kita mempunyai mental yang lemah, mohon maaf, untuk kita contohnya kayak kita melakukan kegiatan setiap hari, masalah terjadi, udah lemah. Amin. Mulai dari mental yang kuat dulu. Bangunlah mental yang kuat. Lah, kenapa kita harus bicarakan tentang mental yang kuat? Karena dari mental yang kuat kita bisa tangguh. Amin. Pertanyaan dalam kerohanian kita, apakah kita mau memiliki mental yang kuat? Kalau kita memiliki mental yang kuat, harus memiliki takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Amin. Yang pertama, bagaimana cara kita memiliki mental yang kuat? Pengenalan akan Kristus. Amin. Lah bang, gimana cara pengenalan akan Kristus? Yaitu membaca firman Tuhan, berdoa, dan merenungkannya, serta melakukannya. Amin. Pengenalan akan Kristus. Yang kedua, yaitu miliki haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Lah bang, kenapa harus memiliki, bagaimana cara memiliki mental yang kuat? Itu harus pertama pengenalan akan Tuhan. Ya, karena dari pengenalan akan Tuhan mental kita kuat. Betul?
Itu pertama. Yang kedua, kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana cara memiliki mental yang kuat, yaitu selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu adalah menjaga kekudusan kita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, kalau kita mau memiliki mental yang kuat, yang teguh, yaitu harus benar-benar dari diri kita. Amin. Demikian. Kenapa tema hari move on? Sebenarnya tema hari Bang Mesak tentang melupakan mantan. Hari ini benar saya ambil tema itu. Kenapa? Karena tadi dari pagi saya diteleponin, "Bang, ada yang ini galau, ada ini galau." Lah, mantan kok diingat. Udah selingkuh ya udahlah, cari yang baru, gampang kok. Gitu aja repot. Amin. Nah, mengapa malam ini kita belajar tentang kesehatan dan mental atau menjaga kesehatan? Kenapa malam ini kita belajar kesehatan mental dan menjaga kesehatan? Karena seringkali kita sakit hati. Seringkali kita sakit hati. Karena apa? Karena diselingkuhi. Kenapa kita trauma? Karena diselingkuhi juga. Nah, malam ini kita belajar. Kalau kita mau memiliki mental yang kuat, kita harus namanya ada melupakan mantan. Amin. Karena mantan bagi saya itu adalah masa lalu. Tetapi bagaimana cara kita melupakannya? Cuman satu, yaitu tanya Tuhan. Minta sama Tuhan. Amin. Kok saya bisa melupakan mantan saya? Karena cuma satu, tanya Tuhan. Minta Tuhan lupakan saya, lupakan mantan saya. Amin. Nah, karena seringkali kita sakit hati karena mantan bisa berdampak pada jiwa dan tubuh kita. Ngeri. Jiwa dan tubuh kita nanti sakit. Sakitnya apa? Ya bisa masuk rumah sakit. Betul? Karena cuman mantan. Bisa apapun, cuman karena mantan. Amin. Nggak makan cuman karena mantan. Betul? Nah, malam ini kita belajar. Sebenarnya gini ya, cara melupakan mantan itu cuma satu. Datang dalam hadirat Tuhan. Itu yang harus kita pelajari. Kenapa tema hari tentang move on, melupakan masa lalu atau melupakan mantan? Karena melupakan mantan itu harus penting di dalam kehidupan kita. Kalau kejiwaan kita mau sehat, kerohanian kita mau sehat, mental kita mau kuat, kita harus belajar namanya melupakan mantan atau melupakan masa lalu yang pahit. Amin. Karena kenapa? Buka lembaran baru bersama dengan Tuhan. Amin. Sebenarnya kalau kita diputusin sama pacar kita atau mantan kita, itu kenapa? Kita harus introspeksi diri. Apakah kita salah atau dia yang salah? Kalau sebenarnya kalau dia selingkuh, atau kita yang salah atau dia yang salah. Betul? Bukan gini, saya sakit hati, saya begini, saya butuh hiburan. Wah, lebay amat kata saya. Saya juga pernah sakit hati. Apalagi bukan satu selingkuhnya, 3 bos diselingkuhin. Bayangkan, sakitnya minta ampun. Tetapi saya bisa dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kejiwaan yang sehat harus memiliki hati yang gembira. Artinya sukacita. Nah, seringkali kita lupa bahwa cara melupakan mantan itu sharing sama orang lain. Tidak bos. Tidak boleh sharing sama orang lain. Tetapi kita harus sharing kepada Tuhan. Amin. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering patah hati, sakit hati, iri benci, kepahitan, lupa, masuk rumah sakit, jiwa yang stres, jiwa yang itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa kita harus melupakan masa lalu yang pahit. Amin. Tuhan ingin move on, bukan hanya supaya melupakan masa lalu. Bukan. Tuhan ingin kita move on bukan hanya supaya kita melupakan masa lalu. Kita tidak boleh melupakan masa lalu, tidak boleh. Tetapi Tuhan mau supaya kita pulih, sehat dan kembali dalam bersukacita. Amin. Berapa kali Filipi menjelaskan bersukacitalah, bersukacitalah. Amin. Di Tesalonika berapa kali bersukacitalah, bersukacitalah. Amin. Walaupun kita diputusin mantan kita atau pacar kita atau siapapun,
disakitin atau apapun, cuma jawab satu. Terima kasih Tuhan sudah melupakan, saya akan melupakannya. Itu aja. Amin. Saya kenapa hari ini tentang move on? Karena kita mau tahu bahwa melupakan mantan itu nggak gampang. Emang nggak gampang. Sulit. Apalagi kalau udah selingkuh. Apalagi udah berpacaran udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, apa 5 tahun. Udah susah. Tetapi caranya apa? Cuma satu. Tanya Tuhan. Amin. Kalau emang dia jodoh kita, datangkan. Kalau emang tidak, lupakan. Itu saya. Amin. Nah, tetap masa lalu, tapi supaya kita dipulihkan sehat kembali dan bersukacitalah. Dan hati yang gembira itulah obat yang manjur. Tuhan menyembuhkan luka batin dan memberikan kekuatan yang baru. Ketika kita sukacita, ada kekuatan baru. Amin. On fire yang baru. Nanti kalau jam 7 pas Bang Mesak, itu ada PowerPoint-nya, nanti baca aja ya. Saya udah kirim. Soalnya ini nanti kita ada ibadah lagi jam 7. Ini soalnya kita cuma bentaran doang. Nah, kita belajar malam ini. Kita belajar malam ini. Malam ini karena Tuhan peduli dengan jiwa tubuh. Tuhan peduli dengan jiwa dan tubuh kita. Amin. Tuhan peduli sama jiwa dan tubuh kita. Makanya Raja Salomo menjelaskan, sekali lagi kata saya, hati yang gembira. Artinya bersukacitalah. Amin. Tuhan mau kita bersukacita. Karena Tuhan peduli sama jiwa kita, kesehatan kita, mental kita. Kalau mental kita sakit atau sakit-sakitan, mohon maaf, jiwa kita tenang sakit, betul? Makanya jagalah jiwa kita, jagalah kesehatan kita, supaya kita bisa melayani Tuhan. Boleh pelayanan, tapi harus punya hikmat. Sering kali kita pelayanan, oh saya pelayanan, tapi ujung-ujungnya ya sakit. Itu salah siapa? Salah saya kita atau salah Tuhan? Amin. Ya salah tuh kita lah, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak melupakan mantan kita, salah kita apa salah Tuhan? Salah kita lah. Mantan kok diingat-ingat. Amin. Udah selingkuh, ya udah buang ke laut. Betul nggak? Itu yang pertama, Tuhan peduli sama tubuh, jiwa dan tubuh kita. Yang kedua, luka yang dari masa lalu tidak boleh merusak pada masa depan. Luka yang masa lalu tidak boleh merusak masa depan. Amin. Kita tidak boleh merusak masa depan kita karena mantan. Artinya kita harus move on. Buka lembaran baru bersama tujuan satu misi Allah. Oke? Yang ketiga yaitu move on adalah langkah menuju kesembuhan batin dan kesehatan penuh seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Artinya move on itu langkah supaya kita menuju kesembuhan secara batin kita. Artinya kita harus sembuhkan. Gimana caranya? Doa, pujian, penyembahan. Amin. Itu doang. Sebenarnya hari ini rugi loh kalau nggak ikut. Kenapa? Saya bagi secara gratis. Seminar kayak gini sebenarnya bayar. Amin. Saya waktu itu pernah ikut seminar. Bayar Kamesak berapa? 150.000. Amin. Tetapi ini gratis loh bos, teman-teman. Nah, ini yang harus kita pelajari. Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mental kita di dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, saya persingkat aja. Terima bahwa semua sudah berlalu. Amin. Kita harus terima semuanya itu sudah berlalu. Itu ada nanti di Filipi 3 ayat 13b. Aku akan melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di depanku. Artinya, kita harus melupakan apa yang di depan kita. Kita harus melupakan masa lalu kita yang pahit, iri, sakit hati dan benci. Tetapi apa? Fokus pada ke depan, yaitu hadirat Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Jangan terus menyalahkan dirinya sendiri atau orang lain. Menerimalah adalah langkah awal kesembuhan. Kita harus menerima langkah awal kesembuhan. Kita harus menerima. Jangan salahin orang lain atau diri kita sendiri. Amin. Kenapa orang bisa sakit jiwa atau kejiwaannya stres? Kenapa? Karena yang saya pahami yaitu menyalahkannya dirinya sendiri. Amin. Sering kali, oh ganda saya orang tua saya mati. Jangan teman-teman, jangan. Tapi
kita harus menerima. Amin. Supaya Tuhan memulihkan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percepat, fokus pada hal-hal yang membuat hati bersukacita. Kita harus fokus sama hal-hal yang bersukacita. Amin. Bilang bersukacita. Itu tadi Amsal 17 ayat 22. Jangan terus memutar ulang kenangan lama yang menyakitkan. Mulailah mengisi hari dengan hal-hal positif, berdoa, bersyukur, berkumpul dengan teman-teman rohani dan melayani Tuhan. Amin. Artinya, jangan kita fokus sama kenang-kenangan yang menyakitkan, tetapi kita fokus pada masa depan, yaitu bersyukur, berkumpul sama dengan teman-teman rohani dan melayani Tuhan. Amin. Karena dari komunitas ini kita bisa dapat bersukacita. Amin. Beban yang ketiga adalah ceritakanlah beban hati kepada Tuhan dan orang yang bisa dipercaya. Amin. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan dekat pada orang-orang patah hati. Artinya, jangan memendam perasaan menyakiti bisa membuat mental yang kita runtuh. Jangan memendam, teman-teman. Kalau orang itu dapat dipercaya, ceritakan. Seringkali kita, saya memendam sampai sakit hati. Pas sudah amarah, baru meledak. Betul Kak Mesak? Sering kan terjadi. Tetapi malam ini kita belajar. Curhatlah pada Tuhan. Lewat doa pada orang dewasa secara rohani akan selalu membantu. Ada dua yang kita dapat. Bagaimana supaya mental kita tidak runtuh? Yang pertama, kita harus curhat kepada Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus cerita sama orang dewasa rohani. Amin. Itu yang kedua. Dan seterusnya. Karena waktu 1 menit lagi, teman-teman. Oke, saya langsung ambil kesimpulannya, menjaga kesehatan mental bukan hal yang mudah, tapi sangat mungkin dilakukan bersama dengan Tuhan. Artinya caranya cuma satu, bersama dengan Tuhan. Bilang, bersama dengan Yesus kita melakukan sukacita. Amin. Saya lanjut, apa saja langkah-langkah menjaga kesehatan mental? Yang pertama, akui dan terima luka hati. Kita harus akui dan terima luka hati kita. Amin. Caranya gimana? Jangan memendam atau menolak perasaan sedih. Tetapi akuilah bahwa kamu sedang luka dan terimalah kenyataan bahwa hubungan itu sudah berakhir. Kita harus terima hubungannya berakhir. Amin. Yang kedua, yaitu bawa luka hatimu kepada Tuhan. Kita harus bawa luka hati kita kepada Tuhan. Amin. Artinya bawa luka hati kita kepada Tuhan. Artinya curahkanlah semua isi hatimu dalam doa. Biarlah Tuhan mengisi ruang hati yang kosong. Amin. Supaya kita dipulihkan Tuhan. Itu nanti baca Mazmur 173, Mazmur 147 ayat 3. Yang menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Kita percaya malam ini, yang hari ini sakit hati atau beban atau banyak masalah, atau gak bisa melupakan mantan, cuma satu jawabannya. Respon kita melalui doa, pujian, penyembahan. Kita dapat merasakan betapa Tuhan itu baik. Amin. Yang keempat, isi pikiran dengan hal-hal positif. Hindari chatting, media sosial, mantan, atau mengingat kenangan lamanya. Fokus pada hal-hal yang membangun. Kita harus fokus pada hal-hal yang membangun. Amin. Kita harus hindari hal-hal yang negatif, tapi pikiran positif, yaitu membangun doa, pujian, penyembahan, membuka masa depan. Ketika kalian masih ada foto-foto mantan, hapus. Itu standar buat melupakannya. Kalau enggak, blok semuanya kontak-kontaknya. Nanti kalian baca Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua itu. Amin. Kita harus pikirkan semua itu karena kehendak Tuhan. Yang kelima, aktif secara fisik dan rohani. Ikut kegiatan pelayanan, olahraga, atau aktivitas membawa sukacita, bergerak, membangun, membangkitkan semangat. Amin. Artinya, tumbuh yang aktif bantu dipulihkan pikiran yang lemah. Artinya, kita harus aktif, tubuh kita harus aktif, kita melayani. Amin. Kalau kita mau melupakan mantan, sebenarnya gampang. Yaitu ada poin ke-6.
yaitu bersyukur dan jaga hati kita tetap gembira. Belajar bersyukur atas yang masih kamu miliki hari ini. Gembiralah bukan karena keadaan sempurna, tetapi karena hati yang dipenuhi harapan dari Tuhan. Amin. Kita harus memiliki penuh harapan dari Tuhan. Itu dalam 1:17 ayat 22. Lanjut, nanti percaya dan masa depan yang lebih baik. Move on, akhirnya segala Tuhan. Udah jam 7 lebih. Biarin. Move on atau akhiri segala Tuhan punya rencana yang baru, yang dan lebih indah dan di dalam hidupmu. Kita harus move on. Amin. Itu Yeremia 29 ayat 11. Nanti kalian baca, sebab aku mengetahui rancangan padamu. Artinya kita harus mempunyai rancangan terbaik. Amin. Menjaga kesehatan mental saat move on adalah proses yang butuh waktu, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, kamu bisa dipulihkan. Ingat, hati yang gembira adalah kunci pemulihan, dan Tuhan akan ada sumber sukacita yang sejati. Intinya kesehatan mental, karena menjaga kesehatan mental kita harus berusaha melupakan mantan kita. Amin. Artinya kita harus melupakan mantan kita dengan cara apa? Datang dari hadirat Tuhan. Yang kedua, mengikuti komunitas rohani. Yang ketiga, melakukan kegiatan sehari-hari. Yang empat, jaga berhubungan dengan mantan. Artinya jangan pece-pecean atau apapun kalau kalian mau melupakan mantan. Yang kelima, hidup dalam tuntunan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ini Tuhan, melakukan satu misi Tuhan, supaya kami Tuhan bisa melupakan mantan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, pakailah kami Tuhan, bagaimana cara melupakan mantan Tuhan, yaitu datang dalam hadir Tuhan dan sukacita saat melayani-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin.